Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali teman-teman. Dan insya Allah kita selalu bersabar ya. Kita selalu semangat. Kita selalu diberikan kekuatan ya untuk bisa menghilangkan sensasi yang datang, baik itu yang datang secara fisik maupun yang datang secara psikologis ya teman-teman. Alhamdulillah di sekitar rumah saya ya sudah kurang lebih 1 minggu ini cuaca cerah ya, tetapi memang anginnya besar ya, karena biasa menjelang Juli Agustus itu angin besar ya. Jadi bagi teman-teman yang mengidap asam lambung ya, penyakit asam lambung, selalu berhati-hati ya, karena mayoritas atau sebagian besar orang-orang yang mengalami asam lambung itu kadang suka kambuh ketika cuaca sedang dingin ya, dingin ataupun anginnya besar begitu. Ya, saya pun itu kan saya belum bisa menjelaskan secara ilmiah gitu kan, kenapa mayoritas pengidap asam lambung atau GERD atau anxiety ini mengalami kekambuhan atau mengalami kondisi adanya sensasi fisik ketika cuaca sedang dingin ya. Mungkin gitu kan, mungkin disebabkan karena beberapa faktor, misalkan satu adalah daya tahan tubuh kita sendiri ya, imunitas tubuh kita sendiri yang memang sedang mengalami ketidakstabilan. Jadi seringnya mungkin mengalami penurunan dari daya tahan tubuh kita. Jadi ketika terpapar cuaca yang ekstrim ya, cuaca yang dingin, ya itu akan mengalami kondisi yang bisa mengakibatkan sensasi-sensasi itu muncul. Mungkin juga bisa disebabkan karena efek dari tubuh kita ya. Jadi mungkin ada sistem persarapan di bagian pencernaan begitu kan, ketika suhu terpapar dingin gitu kan, tubuh kita itu mengeluarkan satu mekanisme pertahanan gitu kan, mekanisme yang memang tidak secara kita sadari. Mungkin salah satu mekanismenya adalah dengan pengeluaran asam lambung begitu. Nah, itu hanya dugaan-dugaan saya ya. Jadi tetap teman-teman barangkali memang suka kambuh ketika cuaca dingin, cuaca berangin, berarti teman-teman satu adalah bisa menggunakan jaket ya teman-teman ya, menggunakan jaket atau menggunakan baju yang hangat gitu kan, termasuk mungkin aktivitas di luarnya bisa dibatasi, dan barangkali memang tidak bisa dibatasi ya karena mungkin tuntutan pekerjaan, ya tadi solusinya adalah bisa menggunakan jaket teman-teman. Selanjutnya teman-teman juga bisa membawa minum air hangat ya. Kalau misalkan memang aktivitas di luar tidak bisa dibatasi, ya berarti bisa membawa air hangat gitu. Sekarang kan sudah banyak ya termos ya, atau wadah air hangat yang bisa dibawa kemana-mana gitu kan, bisa dibawa di kantong itu untuk mengantisipasi ketika cuaca cuaca dingin itu datang. Terus selanjutnya ya teman-teman bawa juga mungkin minyak penghangat ya, atau minyak telon gitu kan, ataupun minyak-minyak yang memang bisa menghangatkan badan teman-teman gitu kan, itu juga tetap harus digunakan gitu. Jadi pada intinya kalau cuaca dingin ya, berarti teman-teman harus sebisa mungkin bisa menghangatkan kondisi tubuh teman-teman begitu. Ya, pada kesempatan ini sebenarnya saya tidak akan membahas terkait cuaca dingin ya, itu mungkin nanti topik selanjutnya saja. Mungkin nanti akan saya perdalam lagi bagaimana sih proses mekanismenya ketika cuaca dingin ini dapat mengakibatkan sensasi-sensasi yang muncul gitu kan kepada tubuh kita, baik itu secara fisik maupun secara psikologis ya. Nanti saya akan bahas, tetapi pada kesempatan hari ini yang akan saya bahas itu terkait keluhan lain ya, keluhan lain yang memang kemarin-kemarin saya rasakan begitu kan, termasuk mungkin gitu kan teman-teman juga mengalaminya. Nah, nanti kalau misalkan memang teman-teman juga mengalami apa yang saya alami, mungkin nanti bisa lebih
di-share ya, lebih di-share, lebih diskusi di kolom komentar, ataupun keluhan yang saya alami, misalkan teman-teman ada lagi keluhan yang lain yang tidak saya alami gitu kan, tapi teman-teman alami ya juga boleh kita diskusi di kolom komentar. Nah, eh, pada pertemuan kemarin saya sudah sedikit banyak membahas keluhan yang ada di sekitar sensasi yang ada di sekitar mulut ya, mulut sudah saya bahas. Mungkin teman-teman bisa lihat video saya sebelum ini 1 mingguan yang lalu kalau tidak salah. Sekarang mungkin ke area lebih bawah ya, lebih bawahnya itu di area leher sama di area dada teman-teman. Ya, untuk di area leher sih sebenarnya pada umumnya mayoritas orang yang terkena asam lambung itu mengalami yang namanya leher seperti mengganjal ya. Jadi ada seperti apa ya? Pokoknya ada tiba-tiba ada kayak kayak ada yang mengganjal gitu, sensasi yang kayak ada yang mengganjal ya di area leher ini gitu. Saya pun sama, teman-teman mengalaminya sensasi itu, tetapi memang tidak terlalu sama saya, tidak terlalu dibawa eh, pusing ya, dalam artian tidak terlalu dipikirkan sensasi itu gitu kan, karena anggap saja itu adalah sensasi yang wajar ya teman-teman ya. Jadi memang ada sensasi leher itu seperti ada yang mengganjal begitu. Selanjutnya yang saya rasakan itu adalah kondisi berat ya, bukan berat sih sebenarnya, kaku ya, kaku dan agak pegel di area leher teman-teman. Jadi di area leher samping, samping sampai dengan ke belakang itu seperti luar biasa pegel ya, pegel. Dan itu biasanya memang ya saya lakukan pijit-pijit sajalah, pijit-pijit secara mandiri ya, sama sendiri. Kadang juga saya suka pakai koyo ya teman-teman, kalau misalkan memang ada koyo di rumah, saya juga kadang pakai koyo sebelum sebelum tidur, karena memang kerasa ini agak lumayan tegang gitu, tegang. Ya mungkin efek dari kecemasan kita, karena kita selalu berpikir ya, orang yang cemas kan biasanya memang tidak tahu dia memikirkan apa, tetapi otak itu selalu bekerja memikirkan hal-hal yang nggak tahu lah begitu. Jadi pikirannya terus kemana-mana, sehingga tadi ya dampaknya mungkin bisa mengakibatkan tegang, itu kan leher kita tegang, atau misalkan kita sering karena kerjaan saya juga seringnya di laptop ya, di depan laptop, jadi kemungkinan juga terlalu banyak di depan laptop ya, di depan laptop ataupun di depan komputer, itu pun juga mengakibatkan kekakuan ya, leher itu berasa tegang teman-teman. Atau bisa juga karena kita selalu membuka HP ya, jadi terlalu banyak membuka HP, itu juga mungkin bisa mengakibatkan leher kita berasa tegang karena nunduk terus gitu kan, ini juga bisa mengakibatkan ketegangan begitu. Jadi banyak faktor ya yang bisa mengakibatkan hal itu, tetapi memang ketika mengidap penyakit asam lambung itu kayak yang berasa banget gitu, padahal setiap harinya pun kita kadang mengalami hal itu, tetapi karena ada anxiety ya, jadi memikirkannya terlalu terlalu dianggap kemana-mana begitu. Itu juga yang kemarin saya alami, tetapi sekarang sudah masa bodoh lah, sudah cuek gitu terhadap sensasi itu. Yang penting ya sudah, tadi saya pakai koyo biasanya dipijat-pijat sama sendiri gitu, itu saya anggap hal yang wajar. Selanjutnya ada juga di area sini nih ya, di area belakang belikat teman-teman ya. Belikat itu kadang seperti ada apa ya, bukan benjolannya, jadi tiba-tiba kayak berat, ada yang nyomot gitu kan di area belakang sini ya. Itu juga kadang saya alami ya, ketika sedang sholat biasanya teman-teman tiba-tiba seperti ada yang nyomot gitu kan, ada nyomot gitu. Itu juga sering saya alami di area belikat sini nih. Tadi ada sensasi itu. Kalau saya sih mengalaminya memang di sebelah kiri ya, tepatnya mungkin kalau sebelah kiri kan organ-organnya adalah lambung itu sendiri. Jadi saya beranggapan bahwa ya sudah, mungkin lambung saya sedang banyak gas gitu kan, jadi mengembang. Saking mengembangnya si lambung gitu kan karena gas ya, mungkin gitu kan menekan juga ke area area punggung saya di belakang nih, di belikat itu. Jadi saya anggap itu adalah sensasi hal yang wajar ya. Saya minum dulu teman-teman ya, kita santai saja. Ini minum air hangat karena memang cuaca sedang dingin gitu teman-teman.
Ya, kita lanjutkan. Yang lainnya yang saya alami itu eh, panas di dada ya teman-teman. Itu ada panas di dada dan memang gitu kan, panas di dada ini yang membuat saya pertama kali mengalami panic attack gitu. Panic attack dan memutuskan untuk pergi waktu itu ke rumah sakit ya. Dalam satu malam itu saya 2 kali ke IGD karena mengalami panas dada, dan itu pertama kali saya didiagnosa mengalami GERD ya. Didiagnosa mengalami GERD itu pada saat awal itu. Gitu, ini juga sudah dijelaskan di video saya yang pertama kali gitu kan. Itu teman-teman bisa tonton, bisa saksikan meskipun suaranya belum belum begitu bagus ya suara audionya karena memang ada keterbatasan di mikrofon, tetapi sudah saya ceritakan. Pengalaman pertama saya mengalami panic attack. Nah, rasa terbakar di dada itu saya juga alami ya. Kemarin juga masih sih, sebenarnya masih ada. Kemarin kebetulan memang posisinya saya lebih banyak aktivitas di luar ya. Karena dengan cuaca yang luar biasa, angin gitu kan, dingin gitu kan. Saya sering kemarin aktivitasnya banyaknya di luar, dan itu ya saya alami ya. Saya alami juga mengalami panas di area dada gitu. Yang awalnya pada saat pertama kali saya mengalami itu panik ya, panik attack. Kalau sekarang-sekarang sih alhamdulillah sudah tidak terlalu dipikirkan ya area panas di dada itu gitu. Biasanya saya langsung minum teman-teman ya, minum air hangat ataupun kalau ada cemilan saya biasanya ngemil teman-teman. Atau kalau misalkan memang jam makan ya saya biasanya makan begitu. Karena saya sudah mengetahui bahwasanya panas dada itu diakibatkan karena asam lambung kita yang naik ya, yang naik sampai ke area dada begitu. Kita kan mengalami yang namanya kelemahan ya, kelemahan di katup esofagus. Jadi seharusnya katup esofagus itu dia bisa menahan ya, dia bisa menahan asam lambung ya supaya dia asam lambung itu tidak naik sampai ke area yang lain selain di area lambung begitu. Nah, tapi karena kondisinya kita mengalami kelemahan di area katup esofagus, jadi katup esofagus itu ada gangguan, mengalami gangguan sehingga tidak bisa menahan ya, tidak bisa menahan uh, asam lambung itu untuk naik gitu. Nah, karena kan asam lambung itu sifatnya dia bisa menghancurkan ya teman-teman gitu. Dengan luar biasanya ya Allah menciptakan asam lambung itu, dia di tugasnya di lambung itu dia apa namanya teh memproses ya, memproses makanan yang kita makan supaya nanti sari-sarinya bisa diserap ya oleh oleh usus begitu. Jadi dia tugasnya adalah menghancurkan makanan dengan bantuan si asam lambung itu. Begitu. Jadi asam lambung itu semua orang pasti ada, teman-teman. Semua orang pasti ada, semua orang pasti punya, manfaatnya juga udah jelas ya, udah jelas manfaatnya. Tetapi karena kita ada kelemahan di katup esofagus yang seharusnya si asam lambung itu berdiam diri di lambung, kita malah naik gitu. Kita malah naik sampai mungkin sampai ada yang sampai ke mulut, kerongkongan gitu kan, sampai tenggorokan, bahkan di saluran pencernaan ya, pencernaan bagian atas ya, sebelah sini ya. Itu kita sampai sampai naik ke area sana begitu. Makanya karena saluran pencernaan dan pernapasan kita itu melewati jalur di sini ada paru-paru ya, paru-paru. Di sini juga ada jantung. Karena melewati dua dua organ itu, makanya sensasinya seperti terbakar di area dada, teman-teman. Padahal si asam lambung itu sedang sedang naik, sedang melewati saluran ya, saluran gitu. Karena melewati juga area dada, itu dadanya kita merasa terbakar. Karena tadi ya asam lambung itu sifatnya dia bisa menghancurkan makanan teman-teman. Tetapi yang luar biasanya hanya organ lambungnya saja yang bisa menahan, dia bisa menahan keasaman asam lambung itu, begitu. Nah kalau misalkan organ yang lain itu kurang bisa apa istilahnya ya, kurang bisa menahan itu. Jadi ada sensasi seperti panas ya, itu karena ada asam lambung yang naik. Mungkin gasnya saja gitu kan, itu juga bisa mengakibatkan itu. Kalau ke gigi bisa sakit gigi, kalau juga giginya keropos, ada juga yang mengakibatkan gusi berdarah. Ya itulah yang disebabkan karena asam lambung yang naik ya itu. Biasanya saya minum air hangat ya, teman-teman, minum air hangat ataupun tadi ya kalau misalkan
ada cemilan ya saya ngemil, kalau jam makan saya makan. Karena posisinya ya kayaknya gitu kan, kayaknya si lambung kita sedang sedang kosong gitu, sedang kosong. Jadi dengan adanya makanan yang masuk, yang diproses itu adalah makanannya begitu, bukan lambungnya gitu. Karena apa namanya teh, ketika makanan kosong itu si lambung tidak ada yang diproses, asam lambung tetap keluar tapi tidak ada yang diproses begitu. Nah, untuk air hangat sendiri itu dia bisa menstabilkan ya, dia bisa menetralisir asam asam lambung, kadar keasaman lambung, sehingga ya bagus ya, sehingga bagus untuk ketika kondisi asam lambungnya sedang naik ya, sedang kambuh. Nah, itu teman-teman ya. Jadi panas di area dada saya juga mengalami ya. Kemarin pun saya masih masih ada mengalaminya, tetapi ya sudahlah. Itu dianggap hal yang wajar ya, yang wajar. Selanjutnya mungkin tips dari saya, jangan tiduran ya, jangan tiduran atau tidur setelah teman-teman makan, teman-teman. Jadi kasih jeda waktu 2 sampai 3 jam ya setelah teman-teman makan, untuk teman-teman bisa rebahan ya kan, atau teman-teman bisa tidur. Mungkin duduk pun ya harus bisa tegak ya, tegak, dan apa istilahnya itu untuk mengantisipasi supaya asam lambung tidak tidak naik ya, tidak naik ke atas begitu. Minum tetap ya yang air hangat, teman-teman, tetap bisa menyesuaikan 8 gelas per hari ya, per hari untuk minum air hangat. Selanjutnya juga makan ya, pola makan tetap harus diatur, teman-teman ya. Pola makan tetap harus diatur, teman-teman pasti punya cara sendiri bagaimana teman-teman itu bisa makan ya. Saya pun yang awalnya 4 jam, teman-teman, makan 4 jam, alhamdulillah agak mendingan ya, 4 jam itu enakan. Tetapi kesini 4 jam itu kadang 2 jam 3 jam itu sudah merasa lapar. Nah, kesini saya kadang 3 jam ya udah makan gitu kan, ketika lapar ya udah saya makan. Nah, baru-baru ini 2 jam saja saya sudah merasa lapar. Jadi kadang kalau misalkan jam 6 pagi itu sarapan ya biasanya, nah jam 8 itu kadang saya ngemil, teman-teman. Jadi 2 jam. Jam 6 sarapan jadi nasi ya, jam 6 itu nasi. Jam 8 itu kadang saya makan cemilan ya, biskuit biasanya, atau kalau misalkan bawa telur putih ya saya telur putih ya, telur putih, kalau kuningnya saya nggak makan. Selanjutnya kalau ada roti gandum saya juga makan roti gandum dengan madu. Selanjutnya kalau ada singkong ya saya singkong, pokoknya intinya saya selingan lah, selingan di antara nasi gitu. Jadi nanti jam 10-nya saya makan nasi lagi, jam 12-nya kadang saya cemilan lagi, nanti jam 2-nya nasi lagi, begitu seterusnya, teman-teman. Kalau minum ya saya biasanya memang per jam juga minum ya, meskipun memang lebih dari 8 gelas sih biasanya, tapi ya itu dia, saya air hangat tetap tetap masuk. Selanjutnya biasanya posisi tidurnya pun ya, ketika teman-teman malam ya, malam itu posisi tidurnya pun harus diatur, teman-teman. Jadi tidurnya harus, kalau dari bahasa keperawatan sih semi polar atau polar ya. Jadi setengah duduk atau duduk, teman-teman, posisi tidurnya ya. Nanti kalau ada kesempatan ya, mudah-mudahan insya Allah saya pasti akan membuat video bagaimana posisi tidur yang benar bagi pengidap asam lambung. Meskipun memang saya juga mengalami susah ya, namanya juga orang tidur gitu, ketika sudah pada saat awal itu sudah saya posisikan bantalnya 3 biasanya atau 4 ditumpuk untuk bisa tidurnya tegak ya, posisinya, atau setengah setengah duduk gitu. Tapi kadang kenyataannya malam-malamnya suka tiba-tiba sudah lebaran, rebahan gitu kan, namanya juga tidak tidak sadar ya kalau sedang tidur. Tetapi ya itu ya, posisi tidurnya duduk ya, setengah duduk ataupun duduk, sehingga si lambung itu dia kalau rebahan itu dia akan mengalirkan asam lambung ya ke atas. Tapi kalau misalkan kita duduk posisinya, asam lambung itu tidak akan naik naik ke atas begitu. Jadi ada posisinya. Selanjutnya kalau mau miring pun juga tetap harus sama, posisi kepalanya harus lebih tinggi dibandingkan dengan posisi perut ya, perut atau dada kita harus lebih tinggi posisinya. Dan biasanya memang miringnya ke kiri, teman-teman, miringnya ke kiri supaya tidak tidak asam lambungnya tidak tidak naik ya. Nanti saya jelaskan lah untuk kenapa sih harus tidurnya setengah duduk gitu atau duduk, itu nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah,
Itu teman-teman ya sensasi yang saya rasakan di area leher, di area dada, di area punggung gitu kan. Itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan ya tetap harus semangat ya, tetap harus semangat, tetap harus bersabar. Insya Allah segala macam keluhan yang sedang kita alami ya termasuk anxiety-nya teman-teman ya. Itu yang luar biasa ya, yang luar biasa saya pun sedang berusaha untuk menghadapi keluhan terutama di anxiety-nya itu sendiri ya karena bagaimanapun keluhan fisik kita anggap bodoh, masa bodoh, tetapi kalau anxiety-nya masih tetap lumayan datang gitu kan, lumayan ada, itu juga tidak baik juga untuk perjalanan kesembuhan kita. Jadi tetap ya keluhan fisiknya kita hadapi, keluhan anxiety-nya juga kita harus tetap bisa mengatasinya itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa bantu subscribe, like, dan mudah-mudahan bisa di-share ke teman-teman yang memang sedang berjuang juga untuk menghadapi penyakit asam lambung ini dan insya Allah kita akan selalu diberikan kesabaran dan insya Allah kita akan segera diberikan kesembuhan. Allahumma apini fi badani, Allahumma apini fi syam'i, Allahumma apini fi basari. Mudah-mudahan kita selalu semangat untuk menghadapi keluhan fisik, keluhan psikologis ya dan insya Allah kita akan segera sembuh. Karena durasinya waktunya sudah lumayan panjang, saya cukupkan sampai di sini. Akhir kata dari saya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.